Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa menjalin tali silaturahmi di antara kita. Masih bisa saling ingat mengingatkan di jalan kebaikan, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya usia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui akan kualitas dari amal perbuatan yang dimiliki oleh hambanya. Allah mempunyai rahasia terhadap usia kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat atas dosa-dosa, atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga pada akhirnya ketika kita menutup mata, ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini, kita benar-benar dalam keadaan suci, dalam keadaan yang bersih, sehingga kita tergolong pada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang berakhir dengan kebaikan adalah impian dari semua muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai manusia tentunya kita harus menyadari benar hakikat dari penciptaan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar seluruh aktivitas kehidupan yang dijalankan senantiasa diarahkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hendaklah kita awali dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita awali dengan bismillah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ibadah bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ibadah yang bersifat horizontal, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, menjaga lingkungan alam semesta. Pada hakikatnya, ketika semuanya kita niatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selain itu, kita sebagai manusia harus juga menyadari akan tugas kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku, kata Allah, akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah kita manusia. Tentunya tujuan penciptaan kita sebagai khalifah atau pemimpin atau wakil Allah di muka bumi ini tentu saja tidaklah ringan. Oleh karena itu, maka kita sebagai manusia tentunya harus senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, dalam setiap pemikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan dilandasi, akan diiringi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengandalkan diri sendiri, karena tugas sebagai khalifah sesungguhnya tugas yang maha berat. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini, apakah itu kita berperan sebagai seorang pejabat, apakah kita berperan sebagai seorang ulama, apakah kita berperan sebagai seorang pengajar, seorang karyawan, bahkan seorang kepala keluarga, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala keluarga, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah benar-benar mampu menghidupkan suasana rumah tangga kita dilandasi dengan cahaya Islam? Apakah kita sudah mendidik anak kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Apakah selama ini kita hanya mendidik untuk hal-hal yang bersifat duniawi semata, sehingga melupakan akan akhirat? Semua yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang akan kita pertanggungjawabkan. Begitu juga ketika kita diamanahkan sebagai pejabat, penguasa, maka nanti di yaumil hisab Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah sebagai pejabat, sebagai penguasa kita sudah berbuat adil kepada rakyat? Apakah kita sudah melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari sebagai manusia yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini justru membuat kita lalai dan lupa, sehingga pada saat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.